Oke, selamat malam sahabat screening saham. Langsung saja kita akan merekomendasikan saham-saham menarik untuk besok tanggal 6 ya, 6 Desember 2024. Saham yang pertama ada Akra. Akra AI rekomendasi buy ya. Namun ada satu kendala, kita red average-nya tekanan belinya sudah mulai melemah ya. Kalau sampai apa red average-nya ke bawah, artinya kita bisa buy on retracement ya, jangan langsung ngegas aja. Oke, kita lihat volume perdagangannya untuk Akra volume perdagangannya meningkat ya, 3 hari perdagangan, artinya punya volume naik dengan volume di atas rata-rata volumenya. Yang kedua didukung oleh asing juga sudah mulai masuk ya, seperti itu. Secara statistik, analisis statistiknya, pernya pernya udah yang paling murah ya. Per rata-ratanya di 13, sekarang di 10. Itu bisa Bapak Ibu lihat. Sekarang PBP-nya rata-rata hampir mendekati rata-rata ya, 2,4. Biasa diperdagangkan di rata-rata 2,63. Artinya cukup murah, targetnya 1.700 secara ini ya. Oke. Untuk saham kedua, untuk strateginya ya, lupa ya. Strateginya kalau mampu memang breakout ya cukup cukup tinggi juga ya, 1.380. Tapi lihat aja perdagangan besok hari Jumat, biasanya dikasih turun dulu, buy on retracement saja ya. Ketika harga saham mendekati indikator AI ya, seperti itu. Karena kita melihat red average-nya arahnya bawah ya. Karena ini adalah tekanan beli ya, tekanan jualnya melemah, belinya meningkat. Tapi kalau arah bawah berarti jualan. Kalau jualan sulit juga untuk saham ini naik. Berikutnya ada saham RAL ya, di Ramayana ya. RAL hari ini juga direkomendasikan buy. Kemarin ya rekomendasi buy. Untuk tekanan jualnya masih bagus ya. Mudah-mudahan masih meningkat ya tekanan belinya untuk RAL. Bagaimana volumenya? Ada volume nggak dia naik di RAL? Di RAL ini penting ya, secara volume itu penting. Mulai ada volume ya, mulai ada volume perdagangannya. Ini kalau breakoutnya harusnya mampu di sini 386. Jadi strategi buy on breakout itu bagus ya. Bagus jika IHSG-nya juga arahnya atas. Kalau IHSG-nya masih sideways, belum juga ya. Susah juga untuk buy on breakout. Ini peluang untuk ke atas sudah ada ya, karena volume naik dengan disertai volume yang agak lebih tinggi dari biasanya ya. Didukung juga asing sudah masuk di RAL. Menarik ya, seperti itu. Untuk analisisnya, biasa RAL diperdagangkan di per 19 kali, sekarang di 8 kali ya. Murah, terdiskon. Kemudian PBP-nya biasa diperdagangkan 1 kali dengan rata-rata sekarang terdiskon ya, 0,76-nya ya, seperti itu. Murah, saham ini murah juga bagi dividen. Oke, lanjut ke saham rekomendasi berikutnya. Selain RAL ada BTPS ya. Kita coba lihat dulu lah BTPS. Secara rekomendasi AI masuk, tapi ya pernah juga direkomendasikan masuk, ternyata kempes kembali. Sekarang rekomendasinya masuk, namun rate average-nya ini bisa sudah sampai puncak ya, akhirnya takutnya banyak yang jualan. Jadi hati-hati saja di saham BTPS. Mudah-mudahan serius naik ya. Tetapi kalau melihat rate average-nya
memang daya belinya meningkat, tapi nggak tahu sejauh mana. Karena biasanya daya beli meningkat, akhirnya dijual lagi ya seperti itu. Kalau banyak yang jualan, saham turun lagi. Kita coba lihat aja volumenya di BTPS sudah saya buka. BTPS baru mulai ada volume ya, tapi masih kecil. Perdagangan yang hari ini eh, menyamai rata-rata perdagangan ya, sepertinya seperti itu. Tak, yang kedua asingnya sudah mulai masuk tipis ya. Hati-hati saja karena satu indikator rate average belum ya. Secara analisis pairnya biasa di perdagangan di 11 kali, sekarang di 8 kali. PBP-nya lumayan murah, biasa diperdagangkan di 2,1, sekarang di 0,79 ya. Saham ini masih arahnya downtrend ya, hati-hati juga. Jadi untuk trading perlu diamati juga ya, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya di IMJS ya, Indomobil. Ini baru sekali direkomendasikan baik, kemudian rate average-nya memang mengarah arah atas ya. Artinya apa? Lagi semangat-semangatnya daya beli meningkat. Sudah ada pembalikan arah daya beli meningkat ya, seperti itu. Untuk volumenya seperti apa? Kita coba cek IMJS. Volume perdagangannya masih kecil ya, di bawah rata-rata ya, mulai bangkit mungkin ya. Tapi yang menarik di sini asingnya ya, asing mulai masuk ya. Tidak apa ya, kecil, yang penting jangan roboh aja lah. Kalau mampu bertahan di bawah, bagus ya IMJS. Target 224, lumayan ya, 224 atau sekitar berapa persen ya, 20 persenan ya, seperti itu. Secara analisis IMJS biasa di pairnya tinggi sekali ya. Oh, artinya labanya kecil ini ya. PBB-nya PBB-nya murah ya, cukup murah, 0,32 sempat menyentuh, biasa diperdagangkan di 0,68. Ini IMJS ini rugi kah? Oh iya, mengalami kerugian ya. Sehingga di pairnya 10 kali kok, 10 kali. Apakah dia bagi dividen? Saya rasa bagi dividen kemarin 0,75. Kecil sekali ya dividennya. Untuk trading saja ya, untuk trading IMJS sudah menarik, direkomendasikan buy ya. Dari pola chartnya juga asing mulai masuk. Kalau kita lihat support kuatnya memang di 150. Habis turun tajam juga ya. Saham ini habis turun tajam ya. Pernah 460. Jadi seperti itu, dividen juga kecil ya. Ini dividen apa ini ya? Mungkin interim mungkin ya. 0,75, yang ini tanggal berapa? Oh enggak, final. Memang dividennya kecil di IMJS ya. Seperti itu. Oke, untuk trading aman-aman saja ya. Cuma belum bisa ngegas terlalu tinggi juga ya. Sepertinya seperti itu. Yang penting tidak roboh saja ya. Sudah memulai pondasi ya, sideways-nya. Udah mulai agak panjang, 2 minggu perdagangan. Berikutnya di saham BCTM ya. BCTM ini mungkin agak stabil lah ya. Kalau menurut saya BCTM agak stabil. Naiknya lambat, turunnya juga pelan-pelan ya. Seperti itu.
Untuk arahnya ini tekanan jual ada terdeteksi ya mengarah ke bawah. Hati-hati aja ya. Tetapi secara keseluruhan asing AI rekomendasi baik ya. Perdagangan per 2 jam ya. Biar tidak terlalu ketinggalan dan tidak terlalu cepat juga ya seperti itu. Untuk volume di kita ganti dulu. Volume BJTM, volume meningkat ya di atas rata-rata. Yang menarik di sini, oh asingnya masih keluar ya seperti itu. Tetapi setidaknya ini volume perdagangan lebih tinggi lah ya. 2 hari perdagangan lalu agak kecil, sekarang hijau dengan volume yang agak tinggi ya seperti itu. Saham berikutnya, tapi ya Bapak Ibu untuk trading memang saham ini agak lelet larinya ya. Jalannya siput, tapi mudah-mudahan awal Desember ini arahnya atas ya. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja lebih aman ya seperti itu. Untuk profil profil risiko yang menengah ke bawah lebih baik saya masukin di sini karena secara analisis murah ya. PBB biasa diperdagangkan di 0,9, sekarang di 0,67 murah. Pairnya biasa diperdagangkan rata-rata 6,74, sekarang 6,33 ya, sempat di harga ini ya. Yang harga 500 itu cukup menarik ya, ramai yang beli sebenarnya untuk investasi jangka panjang menarik. Tapi itu tadi untuk trading jalannya pelan ya, seperti itu. Berikutnya Akra sudah belum ya? Saham ini Akra juga Akra direkomendasikan. Oh ya udah, yang pertama itu Akra. Oke, mungkin itu saja untuk di trading kan karena menarik. Selanjutnya kita bahas saham untuk investasi. Bagaimana untuk investasi hari ini mengalami penurunan di BMRI ya. Sepertinya ini jemput penumpang dulu lah ya. Karena eh, asing AI tetap pada pendiriannya belum jualan ya. Artinya masih aman ya untuk kita lakukan buy ya. Prospeknya masih aman. Berikutnya BBNI untuk investasi ya masih sama aman ya. Sepertinya hanya jemput penumpang saja ya, jemput penumpang karena AI masih rekomendasi buy. Lanjut di BBCA hari ini yang mengalami peningkatan ya setelah kemarin dijual ya, bertahan di harga ini. Kemarin sudah direkomendasikan BBCA mampu breakout ya. Ini sinyal yang bagus sekali ya. Mampu breakout di 10.200. Artinya memang BBCA arahnya atas ya, seperti itu. Belum terlambat untuk beli, untuk investasi maupun untuk trading. Berikutnya di BBRI ya. BBRI belum ada tanda-tanda rekomendasi ya. Kalau perdagangan 30 menit ya sudah ini direkomendasikan yang 30 menit tapi sabar saja. Kalau untuk investing aman ya, silakan masuk seperti itu. Lanjut kemarin BNGA ya, BNGA direkomendasikan. Bagaimana hari ini masih pada pendiriannya belum jualan ya, tetap BNGA masih aman. BRIS,
Bis direkomendasikan agak di bawah turun. Nah, ini buy on retracement. Karena apa? Harga saham menyentuh indikator AI. Win rate-nya cukup tinggi. Kalau di BRIS AI-nya 85%. Itu mengalami kemenangan. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana BBTN? BBTN untuk investasi belum ya. Belum direkomendasikan. Balik lagi ke harga supportnya ya. Sabar saja. Untuk investasi aman sebenarnya, apalagi ini udah menghadapi bulan 12 akhir juga, akhir tahun. Lanjut, apalagi sektor apa? Sektor kemarin LSIP ya, LSIP sektor di direkomendasikan juga masih pada rekomendasi tetap jalan ya. Apalagi yang saya rekomendasikan. Oke, PGO, PGO. PGO direkomendasikan juga bagaimana hasilnya. Kita sambil cek. PGO masih dalam rekomendasi. Ini buy on retracement boleh ya, buy on retracement. Ya, kita juga ikuti AI saja ya. Win rate 83% di PGO. Berikutnya Cepin, Cepin direkomendasikan kemarin. Bisa jadi ini memberi peluang kita untuk masuk ya, peluang untuk masuk masih pada rekomendasi di Cepin. Lanjut Medco ya. Med Medco masih ya, masih dalam posisi rekomendasi walaupun hari ini tidak gerak ya, tidak gerak hari ini, tapi rekomendasi tetap jalan. Apalagi Harum ya, Harum masih pada posisi rekomendasi untuk Harum ya, masih aman untuk AI sambil kita pantau. Inco sama Inco ya. Harga saham masih di atas indikator AI, buy on retracement bisa ya, seperti itu. Kemudian Tekim ya, Tekim kemarin juga direkomendasikan. Hari ini turun agak dalam, bisa jadi buy on retracement ya, seperti itu. Karena harga saham masih di atas indikator AI ya. Habis rekomendasi-rekomendasi saya. Oh, ada ISAT ya, ISAT yang kemarin. ISAT juga. Coba kita lihat ada perkembangan atau tidak ISAT. Masih pada posisi rekomendasi ya, ISAT si aman. Japa, Japa walau sudah ketinggian ya, masih pada pandangan rekomendasi ya, pada masih pandangan rekomendasi. Kemudian Cleo kemarin dibawa turun, hari ini dibawa ngegas kembali ya, seperti itu. Gitulah ya untuk saham memang bisa jadi memberi peluang ya. Kemarin rekomendasi, kemudian kemarinnya ya turun ya, buy on retracement hari ini ngegas lagi ya seperti itu dan mampu breakout. Menarik di Cleo karena mampu breakout kecil ya. Breakout yang kedua kalau mampu di 1260. Seperti itu, mungkin itu saja saham-saham yang direkomendasikan untuk besok dan rekomendasi sebelumnya ya ada tercatat sudah kita lihat masih pada posisi hold ya, di hold saja. Oke, sampai ketemu di pembahasan besok. Besok masih ada perdagangan mungkin di rekomendasi Senin ya. Saya Eri, selamat malam.